Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mungkin di pertemuan yang terakhir kali, pertemuan secara daring ya, karena insyaallah pada hari Rabu 31 Maret 2021 nanti kalian sudah berada di pondok tercinta, yaitu Pondok Pesantren Zamzam. Nah, untuk pertemuan terakhir ini, maksudnya pertemuan terakhir ketika daring ya, kita akan memasuki bab yang ke-8, al-babus tsamin, bab yang ke-8, yaitu tentang apa? Al-azkaru ba'da shalawatil khamsi ya. Al-azkaru itu berarti jamak dari zikrun ya, zakara yazkuru, azkar, zikir-zikir ya, mengingat Allah ba'da shalawatil khamsi, yaitu setelah sholat fardu yang 5 waktu itu, yaitu apa? Subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu berarti di sini kita akan membahas tentang zikir atau keutamaannya dan sebagainya. Langsung saja di sini dikisahkan oleh sahabat Rasulullah ya, qiraah, bacaan, yaitu melalui sebuah hadis yang mana di sini diangkat temanya atau judulnya hirsus sahabati alal khair. Hirsu itu kayak cita-cita, keinginan ya, keinginan yang sangat tinggi. Berarti di sini keinginan para sahabat ya, alal khair, atas kebaikan. Jadi para sahabat di sini dia menginginkan lebih banyak kebaikan. Nah, di sini hadisnya kalian nanti bisa baca sendiri ya. Anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud dusur bitarajatil ula wan na'imi al-muqimi faqala wa ma zaka qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu wa yu'tikuna wa la nu'tiku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afalau allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kullin sholatin talasan wa salasina marratan. Qala Abu Shalih faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alu mithluhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah, di sini dijelaskan ya. Jadi diceritakan ada orang-orang fakir muhajirin. Muhajirin itu berarti siapa? Orang-orang yang ikut berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berkata, orang-orang kaya telah memborong derajat-derajat ketinggian dan kenikmatan yang abadi, kata mereka. Ya. Kalau ketika kita mendengar bahasa orang-orang kaya telah memborong derajat-derajat ketinggian dan kenikmatan yang abadi, kira-kira paham apa tidak? Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, maksud kalian apa? Apa maksudnya gitu? Mereka menjawab, orang-orang kaya sholat sebagaimana kami sholat, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka bersedekah dan kami tidak bisa melakukannya. Kata orang-orang fakir muhajirin ini berkata kepada Rasulullah, menjelaskan, mereka bisa membebaskan tawanan dan kami tidak bisa melakukannya. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, baiklah kalau begitu, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang karenanya kalian bisa menyusul atau melebihi orang-orang yang mendahului kebaikan kalian, dan kalian bisa mendahului kebaikan orang-orang sesudah kalian, dan tak seorang pun lebih utama daripada kalian selain yang berbuat seperti yang kalian lakukan. Nah, ini dikasih tawaran oleh Rasulullah SAW. Kalau bahasa kitanya, sini saya tawarkan, mau nggak saya kasih sebuah amalan yang mana nanti kebaikan yang kalian lakukan itu akan melebihi kebaikan dari orang-orang yang kalian sebutkan tadi. Kemudian mereka menjawab, baiklah wahai Rasulullah.
Beliau bersabda, kalian bertasbih, bertakbir, dan bertahmid setiap habis sholat sebanyak 33 kali. Abu Shalih berkata, tidak lama kemudian para fuqara muhajirin kembali ke Rasulullah SAW dan berkata, ternyata teman-teman kami yang banyak harta telah mendengar yang kami kerjakan. Lalu mereka mengerjakan seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah keutamaan Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah, berarti di sini kita bisa belajar bahwasanya zikir itu bisa atau amalan yang sangat utama yang bisa kita lakukan untuk mengantarkan kita mencapai derajat-derajat yang tinggi, kebaikan-kebaikan yang banyak ya. Jadi jangan sampai remehkan zikir ketika sholat. Sesudah sholat. Langsung saja ke materi. Di sini ada fahumuz zikri, atau kayaknya di sini mohon maaf ya, Ustazah mengira ini bukan fahumu tapi fahmuz zikri ya, pemahaman tentang zikir. Zikir di sini berarti dari kalimat zakara yazkuru, mengingat Allah maksudnya. Inna zikra bil haqiqah huwa adamul ghuflah wan nisyan fa huwa ikhtisaru jalalallahi wa azamatuhu wa adamul ghuflah an imtisali awamirihi wa jitinabi nawahihi. Qad yazunnu katsirun minan nasi anna zakarallahu al-maqsur ala tasbihihi wa tahmidihi wa takbirihi wa tahlilihi wa du'aihi bi asma'il husna wa hadha kisaliz zikri ala ba'd ma'nahu wal haqiqah anna zakarahu tabaraka wa ta'ala syamilun li kulli ibadah mutamassilun fi kulli ta'atin zahirin fi ijtinabi kulli ma'siyatin khaufan minallahi ta'ala. Nah, maksudnya di sini adalah sesungguhnya zikir yang sejati, sebenar-benarnya berzikir itu adalah sesungguhnya menghilangkan huwa adamul ghuflah, yaitu menghilangkan kelalaian dan kelupaan dalam diri kita. Itu kalau kita mengingat, karena kan mengingat lawan katanya lupa. Berarti zikir yang sesungguhnya itu adalah kita dapat menghilangkan ghuflah, kelalaian, kemalasan, dan lupanya diri kita. Nah, kemudian meminta kehadiran Allah Azza wa Jalla dan mengagungkannya. Meniadakan rasa lalai, yaitu melaksanakan perintah Allah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Banyak orang yang mengira kalau berzikir itu semata-mata hanya bertasbih, memuji Allah. Jadi kita ngiranya ya udah, ayo kita berzikir subhanallah subhanallah, terus alhamdulillah alhamdulillah. Jadi hanya sebatas itu orang banyak mengiranya. Tahlil, memanggil Allah dengan nama-namanya. Itu semua hanya pemikiran yang sempit dan hanya mengandung sedikit makna. Jadi kalau kita beranggapan zikir itu hanya sekedar kita mengucapkan di dalam lisan, tahmid, tahlil, tasbih, itu mempersempit pikiran kita. Itu bukan makna utama, bukan makna sejatinya sebuah zikir. Tetapi berzikir kepada Allah yang Maha Suci adalah meliputi setiap ibadah yang kita lakukan, melaksanakan setiap ketaatan kepada Allah, dan secara nampak dalam menjauhi setiap maksiat karena takut kepada Allah. Nah, ini karena kita takut ya, khaufan minallah. Jadi kita berzikir itu pertama memang lisannya berkata tahmid, tahlil, tetapi anggota badan kita juga melaksanakan semua perintah Allah juga ya. Karena apa? Karena takut kepada Allah, bukan takut kepada yang lainnya. Kemudian di sini ada hadis Rasulullah yang artinya langsung saja nanti kalian bisa baca sendiri. Tidaklah aku seharusnya memberitahukan kepadamu yang terbaik dari perbuatanmu dan yang paling murni dari mereka bersama majikanmu dan yang tertinggi di antara mereka, dan apa yang lebih baik bagimu daripada membelanjakan emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada menemui musuhmu dan memukul lehernya. Dan mereka memukul lehermu, mereka berkata, tentu saja, katanya peringatan akan Allah yang Maha Tinggi. Jadi bisa jadi ini dikaitkan kalau kita hanya beranggapan zikir itu hanya sebuah lisan yang tanpa makna, itu salah besar ya gitu. Nah, kemudian selanjutnya poin yang kedua, manzilatuz zikri ya, kedudukan berzikir. Zakarallahu innahu min afdal a'mali shalihah lisiratil lati taqarrabu bihal muslim ila rabbih
wa dzalika li an akhafu harakatil jawarih wa aisaroha hiya harakatul lisan walau taharraka adu minal insani fil yawm wal lailah biqadrin lisanihi lasyakka alaihi ghayatul musyaqqah bal la yumkinuhu dzalik fa'alal muslimi ayyukasara min hadzal khair. Nah, ini sampai sini dulu ya, hadzal khair. Jadi mengingat atau berzikir kepada Allah adalah bagian min afdhalil a'mal, ya, bagian amalan yang utama. Ya, amalan soleh yang utama yang sangat mudah untuk orang muslim, yaitu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wa dzalika li anna khaful harakatil jawarih wa aisaruha ya harakatul lisan, karena pergerakan anggota badan, ya, geraknya anggota badan yang paling ringan dan paling mudah dilakukan yaitu pergerakan lisan. Nah, makanya kenapa orang, jadi lisan itu ada sebuah mahfuzat, ya. Tergelincirnya lisan itu lebih sakit daripada tergelincirnya kaki, ya. Kenapa? Karena lisan itu kan ringan, gampang kita mengucapkan. Ketika lisan kita tergelincir ke dalam keburukan, maksudnya membicarakan orang lain, kemudian menyinyir orang lain, ngomong yang tidak baik, nah itu lebih menyakitkan hati daripada badan, jiwa, daripada kita tergelincir kaki itu. Kalau secara tersiratnya seperti itu. Nah, karena ini amalan yang paling mudah, maka kan dikatakan falyakul khairun aw liyasmut. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik-baik, maka lebih baik diam. Karena lisan itu adalah yang paling ringan dan paling mudah digerakkan. Dan itu pun kalau kita berkata baik, maka ya balasannya baik. Tapi kalau kita berkata buruk, maka juga balasannya buruk. Itu. Jikalau suatu anggota tubuh manusia bergerak sesuai gerakan lidahnya, maka niscaya akan mendatangkan kesulitan, kesusahan. Nah, ini kalau kita semau kita ngomong tanpa dipikirin, tanpa pakai otak, tanpa pakai pikiran, tanpa pakai hati, maka itu akan mendatangkan kesusahan, kesulitan kepada kita ujung-ujungnya. Akan tapi itu tidak mungkin bisa, ya, karena kalau kita gunakan lisan kita untuk berzikir, maka keselamatan yang akan datang kepada kita. Maka dianjurkan bagi setiap muslim untuk memperbanyak kebaikan, yaitu berzikir. Nah, di sini yang digaris tebal, zakarallahu ni'amahu kubra wa minhatu uzma bihi tastajalaba an-ni'am wa bimislihi tastadafi'un niqam wa huwa qutul qulub wa qurratul ayun wa sururun nufus wa ruhil hayah wa hayatul arwah wa la yastagni anhul muslim bihalin minal ahwal. Nah, berzikir merupakan nikmat yang besar dan hadiah yang paling agung. Dengan berzikir akan mendatangkan nikmat-nikmat dan menghilangkan amarah, maksudnya meredam amarah kita. Berzikir merupakan nutrisi atau pengisi hati, penyejuk mata, kebahagiaan jiwa dan ruhnya kehidupan. Dan kehidupan ruh tidak diperlukan umat muslim tanpa berzikir dengan keadaan apapun. Jadi, agar ruh kita hidup, jiwa kita tenang, maka perbanyaklah berzikir. Nah, inna dzikra nurul lidzakir fi dunya wa nurul lahu fi qabrihi wa nuri lahu fi mi'adihi. Nah, ini maksudnya ini, ya. Sesungguhnya zikir itu adalah cahaya, dan orang yang senantiasa berzikir di dunia maka akan diterangi cahaya di alam kuburnya, dan cahaya baginya di tempat kembalinya, yaitu di akhirat kelak nanti akan kita mendapatkan penerangan. Gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada wa min rahmatillahi ayyursyiduna ila azkari ba'da shalawatil maktubah bilisanin rasulihil mustafa alaihi salatu wassalam wa ya asfahu wa qad yufawwitul kathiru minan nasi alaihi mahadil azkar la nashghalihim bi umuri dunyahum aw li anna syaitana qad apa ini? Qad saytara, ya. Qad saytara alaihim wa asbaha yasta'jiluhum wa yahissuhum 'ala al-isra'il bil khuruji minal masjid liyufawwit 'alaihimul khair katsir. Fatajidul katsiru minal musallin hala ma yantahi minas salatil maktubah yaqumuna 'alal fawr liyusallu an-nafilah duna yufassilu bainaha wa baina salatil maktubah bil azkaril masyru'ah. Hadza khilaf sunnah
wa tawfiya fadhail. Nah, bagian dari rahmat Allah yang menunjukkan kita untuk berzikir setelah sholat fardu. Jadi berzikir itu adalah suatu bagian utama ya, atau bagian dari rahmat Allah yang menganjurkan kepada kita semua untuk berzikir setelah sholat 5 waktu. Alangkah kasihannya, maka kenapa telah hilangnya dari kebanyakan manusia atas zikir-zikir ini, dikarenakan kesibukannya dengan perkara-perkara dunia atau syaitan telah menguasainya. Maka orang-orang sangatlah terburu-buru keluar dari masjid dan hilanglah bagi mereka kebaikan yang banyak ini. Jadi kebanyakan pada zaman sekarang ini banyak yang menyepelekan zikir. Ketika sholat setelah sholat 5 waktu terburu-buru langsung bangkit dan sebagainya, padahal kita di sana ada kebaikan yang terlewati, yaitu dengan berzikir ya, dengan berzikir. Nanti kalau misalkan mau kalian amalkan atau yang biasa kalian lakukan dilakukan, tapi di sini di buku akhlak ini kan ada ya. Di sana nanti kalian buka di halaman 70, karena saya tidak tuliskan di sini. Di halaman 70 itu ada runtutan ya, runtutan syariat-syariat untuk berzikir. Kebanyakan orang juga segera mengerjakan sholat sunnah selepas sholat fardu. Jadi ketika setelah selesai sholat sunnah, lebih baik kita berzikir dulu sebelum mengerjakan sholat sholat sunnah gitu ya. Jadi jangan langsung sholat sunnah, setidaknya kita ada zikir dulu, pembatas dari sholat fardu ke sholat sunnah gitu, tanpa jeda atau membagi waktunya dahulu untuk berzikir di antara keduanya. Ini merupakan pertentangan sunnah dan hilangnya keutamaan. Nah, kemudian di sini ada beberapa fawaidul dzikr, keutamaan berzikir. Yang pertama, innahu yatrudu syaitana wa yakma'ahu, dapat mengusir dan memusnahkan syaitan. Kemudian innahu yaradur rahman, dapat ridha Allah atau kasih sayang dari Allah. Innahu syifa'ul qalbi wa dawa'i, sebagai penyembuh hati dan obat. Innahu syifa'ul qalbi, innahu yajlibur rizq, dapat mendatangkan rezeki. Kemudian innahu yahuttul khotoya wa yadhhabuha, dapat disucikan dari dosa dan terhapus dosa ya. Yang keenam, innahu yunajji min azabillah. Yang ketujuh, innahu sababun tanzilul sakinah. 8, innahu yaysirul asir wa yuhaffifal masyaq. Yang 9, kasratu zikir amana minan nifaq. Yang ke-10, al-malaikatu tastaghfiru lidzakir. Tadi yang ke-6, dapat menyelamatkan dari azab Allah. Bukan adab ya, azab afan. Azab merupakan sebab diturunkannya ketenangan dalam jiwa kita, kemudian dimudahkan kesulitan dan diringankannya kesusahan. Kemudian memperbanyak zikir, terlindung dari sifat yang munafik. Kemudian yang ke-10, malaikat memohon ampun untuk orang yang senantiasa berzikir. Mau enggak ya kita berzikir kemudian malaikat memohon, ya Allah ampunilah dosa dia ya, ketika kita berzikir kan, masya Allah ya keutamaannya. Kemudian yang ke-11, innahu istaghala anil kalamil batil. Yang ke-12, innahu yaj'alud du'a mustajaban. 13, innahu yadhibu qaswatul qalbi. 14, innahu yuqarribu fa'ilahu minallah. Kemudian innahu aisarul ibadah wa jallaha wa afdalaha. Terus innahu yu'minul abdi minal hasrati yaumal qiyamah. Innahu yaftahu lahu baban aziman min abwabil ma'rifah. Innahu yurasul inabah wa ruju' ila Allah. Innahu yurasul muraqabah. Yang terakhir, innahu yurasul jala'il qalb. Nah, ini maksudnya di sini. Yang ke-11, dapat tersibuki dari perkataan yang buruk. Jadi, kalau kita senantiasa terus berzikir, maka perkataan-perkataan yang buruk itu akan pergi dengan sendirinya ya, karena lisan kita disibukkan untuk berzikir. Kemudian dapat terkabulnya doa, dapat memisahkan hati yang keras. Maksudnya di sini akan melunakkan ya, menjinakkan hati yang keras. Kemudian perbuatan dapat mendekatkan diri kepada Allah, merupakan ibadah yang paling mudah dan utama. Kenapa mudah? Karena itu tadi, semudah-mudahnya anggota yang digerakkan adalah lisan. Nah, lisan untuk berzikir kan lebih mudah. Kemudian menyelamatkan hamba dari penyesalan di hari kiamat. Kemudian dapat membukakan pintu yang agung dari pintu-pintu yang khusus nih. Kemudian menjadikan kembalinya kepada Allah. Mungkin kita pertama jauh, karena berzikir kita mendekat kepada Allah. Mewariskan pengawasan diri, maksudnya ketika kita mawas diri ya, kita introspeksi diri
diri sendiri. Jadi bukan menintrospeksikan orang lain, ya, menilai orang lain, tapi kita lebih mawas diri, ya, introspeksi diri. Kemudian yang ke-20, mewariskan keterbukaan hati. Hati kita akan terbuka, lebih terang dan tidak gelap, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini adalah khulaṣah, inna dzikra min afdhalil a'mali shalihah ayyaisira allati taqarraba bihal muslim ila rabbih. Kemudian inna dzikra bil haqiqah huwa 'adamul ghuflah wan nisyan fa istihdaru jalalallahi wa 'azimatihi. Inna dzikra amrahu 'azim la yastaghni anhu al-muslim bihalin minal ahwal. Yanbaghi lil muslimi an yuhafiza 'ala al-azkaril masyru'atil aqaba shalawatil maktubah. Kemudian inna dzikra fihi fawaidun katsiratun lidzakiri fid darin. Mengingat atau berzikir kepada Allah bagian utama dari amalan sholih yang mudah untuk orang muslim mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian zikir yang sejati atau sesungguhnya adalah menghilangkan kelalaian dan kelupaan, yaitu meminta kehadiran Allah Azza wa Jalla dan mengagungkannya. Kemudian sesungguhnya berzikir adalah perkara yang agung, yang mana orang muslim sangat memerlukannya dalam keadaan apapun. Kemudian dianjurkan bagi umat muslim untuk menjaga zikir yang disyariatkan setelah salat fardu. Di dalam berzikir terdapat banyak keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir. Nah, jadi itu ya beberapa tadi pengertian, kemudian kedudukannya, dan yang terakhir ada keutamaan. Dan terakhir di sini ada zikir yang disyariatkan, ada ya di dalam buku, nanti silakan kalian buka bukunya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf, dan semoga nanti ketika kita kesini mungkin kita sedikit bahas ulang materi yang sudah dipelajari secara daring, dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya kalau sudah selesai. Ya, cukup sekian dari Ustazah. Syukur ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.